Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, seperti biasa, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa teman-temannya. Silakan. Bismillah. Siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan pembelajaran dengan materi yaitu koordinat kartesius dan koordinat kutub. Adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah melakukan pembelajaran ini, peserta didik dengan penuh tanggung jawab, aktif, jujur, mampu bekerja sama, dan percaya diri dapat. Yang pertama, mengkonversi koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dengan baik dan benar. Yang kedua, mengkonversi koordinat kutub menjadi koordinat kartesius dengan baik dan benar. Contoh aplikasi koordinat kartesius dan koordinat kutub dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini. Jadi materi ini itu juga ada di sekitar kita di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalian bisa menerapkan ini. Yang pertama, foto tentang radar. Nah, ini adalah tampilan radar dari suatu pesawat. Nah, kita bisa menghitung jarak kedua titik radar itu. Untuk bahan ajar sudah di-download semua kan yang Bapak kirim kemarin itu? Ya. Nah, kan sudah dibaca semua. Nah, sekarang saya mengingatkan materi sebelumnya. Kan kita sudah mempelajari kemarin, pertemuan kemarin, yaitu tentang perbandingan trigonometri kan, dalam segitiga siku. Sudut-sudut istimewa, itu yang di tabel itu sudah kita selesaikan di dalam pembelajaran sebelumnya. Itu adalah pembelajaran kemarin, masih ingat semua kan? Masih kan? Nah, masih. Sekarang untuk materi ini Bapak tanya, apa sih koordinat kartesius itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Suatu titik P dinyatakan dengan P, X, Y, koordinat X sebagai absis dan koordinat Y sebagai ordinat. Absis adalah jarak titik ke sumbu Y, koordinat adalah jarak titik ke sumbu X. Nah, terima kasih. Kalian, nih, materi ajar sudah kan? Sudah download semua kan? Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan memutar video pembelajaran. Ya. Sudah kan? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. LKPD ya, LKPD kan sudah kalian download semua. Ya. Pak, ini satu LKPD lembaga kerja peserta didik. Nah, ini ada LKPD, di sini ada nama. Nah, ini nama anggota. Nah, itu kelompoknya. Silakan LKPD itu kalian diskusikan dengan kelompoknya ya melalui grup WA masing-masing. Untuk menyelesaikan LKPD itu ada di bahan ajar semua itu, atau kalian bisa mendownload, melihat YouTube yang sudah Bapak share linknya itu bisa. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan, nanti Bapak akan bantu jikalau ada yang mengalami kesulitan di dalam menyelesaikan LKPD. Ini Bapak bimbing sebentar. Untuk yang permasalahan 1, nah di sini kan ada pertanyaan. Pada layar radar tampak 2 titik, yaitu titik P dan titik I. Koordinat kedua titik itu adalah 3,45 derajat.
dan yang satunya 6,120 derajat. Bisakah kalian menentukan jarak kedua titik tersebut? Nah, jadi kalian menggunakan apa? Menggunakan rumus, ya ini sudah ada di LKPD. Tinggal kalian menentukan R1-nya itu berapa, R2-nya berapa, terus θ 1-nya itu berapa, θ 2-nya berapa. Apakah masih ada yang belum? Sudah semua? Berikutnya, kalau sudah semua, maka siapa yang ingin presentasi? Karena kita menggunakan PBL. Ya, Puput itu. Nah, ya, Puput angkat tangan. Silakan, Puput. Berdasarkan hasil pengamatan saya pada masalah 1, nomor 1, apa sajakah yang diketahui dari masalah tersebut, yaitu koordinat kedua titik 3,100 derajat dan 4,160 derajat. Yang kedua, apa yang ditanyakan dalam masalah tersebut, jarak kedua titik. Metode apa yang digunakan dalam permasalahan tersebut, menggunakan rumus jarak dua titik. Untuk menentukan jarak dua titik, jika diketahui dua buah koordinat kutub, maka dapat diselesaikan dengan rumus di bawah ini. Jarak dua titik sama dengan akar R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat dikurangi 2R1 dikali R2 cos dalam kurung θ 1 dikurangi θ 2. Masukkan koordinat kutub yang diketahui ke dalam rumus jarak PQ sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi 2 kali 3 kali 4 cos 160 dikurangi 100. Hasilnya 9 tambah 16 dikurangi 24 cos 60 sama dengan akar 25. Hasil dari 9 tambah 16 20 dikurangi 24, 24-nya tetap, cos 60 jadinya 1/2 sama dengan 20 akar 25-nya tetap dikurangi 12, hasil dari 24 dibagi 1/2. Hasilnya akar 13. Jadi jarak titik PQ adalah akar 13. Nah, yang lain, permasalahan 1 dari kelompok yang lain apakah sama dengan jawabannya Puput? Sama ataukah ada yang berbeda? Sama. Sama semua. Sama. Kalau yang lain sama dengan Puput, berarti yang lain benar. Berarti tidak ada kendala kan ya? Bisa semua. Alhamdulillah. Ya. Hasilnya tadi berapa? Akar 13. Ya. Gimana Helen? Sama kan Helen jawabannya? Iya, sama. Ya, sama. Sama, Pak. Sunarti, gimana jawabannya? Sama, Pak. Sama semua. Nah, ini fungsinya berkelompok. Ya, jadi kalau ada temennya yang masih belum bisa, biar ikutan bisa. Tuh. Dah, untuk permasalahan 1 berarti semua jawabannya sama. Masalah kedua yaitu sebuah pesawat terbang lepas landas dengan arah 75 derajat dengan kecepatan 20 km per jam. Setelah 1 jam perjalanan, dapatkah kamu menentukan jarak pesawat dari timur bandara? Sekarang silakan yang ingin bertanya kepada Puput. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, berarti saya yang bertanya. Nih, Puput ya, Puput. Oke. Saya tanya, itu 200 dikali 0,97. Ah, dari mana itu 0,97? Dari cos 15 menggunakan sehingga ketemu 0,97. Karena kan di sudut istimewa yang Bapak sampaikan pada pembelajaran sebelumnya, kan itu tidak ada di dalam sudut istimewa ya. Jadi kalian bisa menggunakan alat bantu, kalkulator untuk menghitung cos dari 15. Yang lain, ada pertanyaan lagi?
silakan, atau menanggapi dari presentasinya Puput. Tidak ada. Apa kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Ayo, apa? Silakan yang ingin menyimpulkan. Apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah materi apapun, ya, materi apapun itu banyak di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita mau belajar koordinat kutub dan koordinat kartesius, opo iki ya itu. Apa ini Pak? Materi apa ini Pak? Apakah ada di pasar? Ya. Jadi matematika itu banyak kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Pasti matematika itu berguna. Matematika digunakan. Tidak lepas dari penggunaan matematika. Nah, ini. Terus berikutnya adalah tadi di dalam penyelesaian LKPD, ya, kenapa di situ Bapak membuat langkah-langkah penyelesaian untuk menemukan hasil. Yang pertama, amati permasalahannya. Jelas kan? Jadi kalian harus paham betul soal itu. Ya, masalah apa di dalam soal itu. Kalian amati dulu, jangan langsung dikerjakan. Jadi diamati betul permasalahannya. Setelah tahu permasalahannya, yang kedua, cari tahu apa saja yang diketahui. Makanya di dalam LKPD yang Bapak berikan itu ada apa yang kamu ketahui, yang begitu kan? Supaya apa? Supaya nanti kalian di dalam menyelesaikan itu mudah. Jadi yang pertama tadi mengamati permasalahan, yang kedua cari tahu apa saja yang diketahui. Yang ketiga, apa yang ditanyakan dalam soal. Nah, jadi setelah apa yang diketahui di soal itu, kalian bisa menentukan apa yang ditanyakan dalam soal. Baru yang keempat, kalian menggunakan atau menentukan strategi penyelesaian. Oh, pakai rumus ini berarti, oh pakai rumus B, oh pakai rumus C. Nah itu, ya, jadi kalian harus tahu strategi penyelesaiannya. Menggunakan apa? Tuh. Baru yang kelima, berikutnya adalah kerjakan dengan teliti. Kenapa Bapak kok bilang teliti? Karena ini matematika, perhitungan. Kalian salah sedikit di atas, maka hasilnya akan berubah, tidak sama. Maka dari itu, kerjakanlah dengan teliti. Yang terakhir adalah buat kesimpulan. Paham ya? Paham. Nah, paham. Berikutnya, ini penting. Nah, penting ini. Tugas dikerjakan secara mandiri dan diupload di Google Classroom. Batas akhir pengumpulannya jam 18.00. Tuh, tugas harus masuk semua di Google Classroom. Paham ya? Paham. Terus yang berikutnya ini penting. Evaluasi. Apa sih evaluasi itu? Melihat kalian ini benar-benar paham. Nah, itu berarti evaluasi. Nah, ini kerjakan soal evaluasi di Google Form. Yang seperti apa, Pak? Nih, saya tunjukkan dulu. Ini silakan kalian kerjakan. Waktunya kapan, Pak? Waktunya itu jam 18.00 sampai jam 18.30. Jadi nanti kalian bisa menggunakan link itu untuk mengerjakan evaluasi di Google Form. Jelas ya? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, untuk pembelajaran pada kali ini, Bapak cukupkan sampai di sini. Jadi ingat tadi ya, materi-materi yang sudah Bapak jelaskan. Dan untuk evaluasi LKPD itu silakan kalian kerjakan sesuai dengan apa yang Bapak telah sampaikan tadi. Ya, silakan ketua kelasnya lagi memimpin doa sebelum kita akhiri pertemuan pada kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Helen. Jadi tetap kalian jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semangat ya.
Iya. Iya. Semangat. Terima Iya, Kak. kasih, Bapak ucapkan terima kasih atas waktunya pada kesempatan pembelajaran daring kali ini. Akhirnya, Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.